dengan peringkat Gold International Diamond pertama di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan dengan sangat meriah Gold International Diamond kita, Dr. Edward Luka. Kayak tukang obat nih. Oke, udah siap? Belajar obat? Biar bisa jualan obat. Yang belakang maju aja. Jangan malu-malu. Tak malu-maluin lo hasilnya. Iya, sebuah kebanggaan ya kita boleh bergabung dengan sebuah perusahaan dengan produk yang sangat luar biasa, namanya For Life Transfer Factor ya. Jadi ada 3 bagian ya. Cek. Penting untuk teman-teman. Cek. Yang mana tadi? Cek. Ya. Jadi apa mesti gini kali ya? Sambil begini dong. Latar belakang mengapa kita perlu produk ini, kekuatan produknya, serta testimoni ya, pengalaman dan juga jenis produk. Oke. Handphone udah silent semua? Yang bawa handphone tolong dimatiin orangnya ya. Bukan handphone ya, orang yang dimatiin. Oke ya, siap? Siap. Jadi gini Bapak Ibu, kita bisa hidup sehat, bertahan, nggak sakit itu karena ada yang namanya imun sistem. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sistem pertahanan tubuh. Banyak nih, Tuhan ciptain banyak sel, banyak ya. Nah ini nih 24 jam yang ronda di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa dalam keadaan sehat. Tapi jika daya tahan tubuh kita atau sistem pertahanan tubuh kita nggak mampu, bisa ada masalah gitu. Nah, kenapa bisa ada masalah? Ya kan? Ada faktor-faktor yang membuat daya tahan tubuh kita atau sistem pertahanan tubuh kita berantakan atau kualitasnya turun. Bukan hanya kualitas tapi kuantitas. Kuantitas itu artinya jumlahnya, gitu ya. Kalau negara perang, jumlah tentaranya berkurang karena mati. Kalau jumlah tentaranya banyak berkurang, sebuah negara tentu makin lemah kekuatannya, betul? Nah, begitu juga dengan sistem pertahanan tubuh kita. Banyak faktor yang membuat sistem pertahanan tubuh kita itu melemah atau menurun kekuatannya. 3 faktor utamanya ini. Nutrisi yang buruk biasa dialami oleh siapa nih? Tentunya orang dengan tingkat ekonomi yang rendah ya. Polusi, semua hadapi ya, semua orang hadapi. Dan yang paling utama apa? Stres. Stres nomor 1 loh Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat orang-orang dengan nutrisi yang buruk kadang-kadang tidak mudah jatuh sakit karena mereka tidak mengalami stres gitu. Tapi kalaupun makanan kita bagus, kalau kita stres, daya tahan tubuh kita berantakan. Nah ini 3 faktor utama, banyak sebenarnya. Ya, ini yang kita hadapi, daya tahan tubuh kita hadapi setiap saat. Di sekitar kita ini ada virus, bakteri, parasit, jamur, penyebab kanker ya, zat-zat penyebab kanker dan banyak lagi. Tapi yang nomor yang utama tadi yang 3. Apa aja itu? Stres, polusi, serta nutrisi yang buruk. 3 kata-kata ini harus ingat di luar kepala ketika Bapak Ibu prospecting dan menceritakan tentang pentingnya mengkonsumsi transfer factor gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, 3 itu Anda harus hafal ya. Baru ditambah informasi tambahan di sekitar kita banyak virus, bakteri dan lain sebagainya. Oke. Nah ini kalau terjadi kegagalan ya ada 4. Nomor 1 dan nomor 2 kalau ketahuan lebih awal bisa disembuhkan? Bisa ya. Tapi kalau yang nomor 2 infeksi, ada infeksi yang sembuhnya tidak bisa dengan obat, yaitu infeksi yang disebabkan oleh apa?
dia hanya bisa disembuhkan oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Virus ya, kalau bakteri, parasit, jamur itu ada obat. Ya, obat bisa membantu shortcut. Ya, membuat jalan pintas, melupakan daya tahan tubuh sementara waktu, dan obat yang langsung membunuh sumber penyakit, antibiotik pada bakteri gitu ya, obat anti jamur, anti parasit dan lain sebagainya. Tapi kalau infeksi virus hanya bisa sembuh dengan daya tahan tubuh sendiri. Tetapi ada juga virus yang tidak dapat disembuhkan. Contohnya apa? HIV ya. Terus apa lagi? Ya, virus hepatitis. Ada hantu ya? Ya. Jadi virus pun nggak semua bisa disembuhkan oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Ada yang tidak dapat disembuhkan. Tapi ini nomor 1 dan nomor 2 sebagian besar jika diketahui lebih awal bisa disembuhkan. Bagaimana nomor 3 dan nomor 4? Anda punya produk paling bagus, tapi Anda tidak boleh dalam hal presentasi mengatakan penyakit yang masuk golongan nomor 3 dan nomor 4 bisa disembuhkan. Jangan ya. Alergi, kalau kita bicara secara kedokteran, secara medis, hanya bisa dihindari atau bisa tidak terjadi pada tubuh kita dengan cara menghindari sumber penyebab alerginya. Sementara autoimun adalah suatu penyakit yang terjadi karena kita punya sistem pertahanan tubuhnya bagus, kuat, tetapi apa yang dikatakan di sini? Suatu ketika dia tidak lagi dapat mengenali sel dan jaringan kita yang sehat. Kalau udah nggak kenal, dia bisa menyerang sel dan jaringan kita yang sehat. Itu disebut penyakit autoimun. Tapi ada berkahnya nggak kalau orang yang autoimun? Punya berkah tersendiri nggak? Apa tuh? Jadi karena bermasalah. Saya lagi ikut terapi anger management. Ya. Seharusnya ini udah saya banding-banding. Oke. Orang autoimun itu daya tahan tubuhnya kuat. Resiko terkena penyakit kanker dan infeksi itu sangat rendah. Tapi ada problemnya juga. Orang autoimun jika diberikan pengobatan secara kedokteran, tiba-tiba dalam waktu singkat resiko terserang penyakit meningkat bisa sampai 4 kali lipat dibanding orang yang sehat. Kenapa? Karena orang autoimun kalau mendapatkan pengobatan secara medis itu diberikan obat yang fungsinya, ingat ini, menekan fungsi imun. Berarti imunnya menjadi lemah. Nah, orang seperti ini akan mengalami kenaikan resiko terserang penyakit atau terpapar penyakit hingga 4 kali lipat. Jadi dimakan mati ayah, nggak dimakan mati ibu buah si malakama gitu ya. Nah, Anda punya solusi pada orang-orang yang mengalami autoimun. Nanti Bapak Ibu bisa ngerti bagaimana bisa masuk ke membantu. Selain itu, masalah semakin besar jika kita memiliki penyakit dan penyakit itu tidak dapat dilawan dengan obat. Contoh jika kita terkena penyakit infeksi, ya, bakteri, seharusnya antibiotik bisa membantu kita untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi antibiotik yang tubuh kita atau kumannya sudah kebal atau terjadi resistensi, ini timbul masalah besar pada diri kita, ya. Sekarang biasanya obat-obatan antibiotik itu sudah masuk generasi ketiga, keempat, bahkan ada generasi yang kelima. Kalau Bapak Ibu dulu waktu kita kecil yang namanya amoxicillin biasa ya.
chlorphenicol, terus apalagi itu yang standar-standar ampicillin. Kalau sekarang rata-rata sudah mereknya bukan itu lagi, karena sudah diciptakan generasi-generasi yang terbaru dan bahkan sudah yang bentuknya sintetis gitu. Nah, antibiotik berkembang, tetapi juga kemampuan kuman untuk menghindari antibiotik ikut berkembang. Penyebabnya kebanyakan itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Cara yang paling mudah untuk Anda mengalami resistensi antibiotik, bagaimana caranya? Cara yang termudah, minumlah antibiotik tidak sampai habis. Kan kita sudah dikasih itu 3 hari harus dihabisin antibiotik itu ya. Coba aja minum sehari, habis itu berhenti. Terus sebulan lagi minum sehari 2 hari berhenti. Sebulan lagi berhenti. Nah udah, Anda akan terkena resistensi antibiotik. Jadi kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu harus mengkonsumsi antibiotik, ya pastikan diminum sampai habis. Yang kedua, cara yang terbaik adalah ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan atau harus mendapatkan pengobatan antibiotik, yang terbaik adalah dengan melakukan uji sensitivitas. Mana antibiotik yang paling sensitif untuk kuman yang ada di dalam tubuh kita. Jika sudah dapat obat tertentu, minum sampai habis, nah itu akan mengurangi terjadinya resistensi antibiotik. Tetapi yang terbaik kalau kita tidak minum antibiotik, betul lah? Yang terbaik kan? Nggak minum. Jadi jawaban sederhana terhadap situasi ini adalah Bapak Ibu punya daya tahan tubuh yang super, pertamax gitu ya istilahnya, sehingga berani memaksakan diri kalau sedang jatuh sakit atau mengalami demam atau batuk atau gejala infeksi ya, kita tidak lagi langsung minum antibiotik sekarang, karena nanti Bapak Ibu minum produk yang luar biasa ya. Karena produk ini nanti kerjanya di sini meningkatkan kemampuan pertahanan tubuh atau daya tahan tubuh. Ini jawaban paling sederhana. Semakin jarang kita mengkonsumsi antibiotik, semakin bagus ya? Semakin bagus ya. Kalau kita yang sudah dewasa atau orang tua tidak punya kesempatan untuk kembali menggunakan mesin waktu ke 40 tahun yang lalu, masih anak-anak, yang paling tidak kita lakukan ini pada anak kita sekarang ya, pada cucu kita. Sekarang kan orang tua tuh rada-rada apa ya, terlalu khawatir berlebihan kan kalau anak kita sakit, betul nggak? Demam dikit bawa dokter, demam sedikit bawa dokter, terus ke dokter mintanya obat yang paten ya. Waduh, paten udah jadi itu ganteng ya di Medan, bukan paten, Gatot Medan, Sumatera Utara. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu punya ilmu ini ya, nanti sebisa mungkin dalam prakteknya jangan lagi paksakan anak Anda untuk mendapatkan antibiotik ya, jangan. Dan juga harus diketahui anak-anak itu, anak di bawah usia 2 tahun memang akan mengalami demam yang cukup sering ya, karena kan imun sistemnya sedang latihan. Ada hal aneh dikit masuk tubuh anak kita akan reaksi. Nah kayak seperti itu, jangan langsung dipaksakan untuk mendapatkan obat-obatan ya. Saya sebagai dokter menyarankan betul ini, sebisa mungkin anak kita jangan terlalu sering minum obat ya. Kita harus kurangi penghasilan para dokter. Oh itu ya, salah. Sorry Pak Dokter. Oke. Nah bicara bakteri sih mudah, ada antibiotik. Tapi kalau bicara virus, ini perjalanan kalau Bapak Ibu nggak ada yang tahu ya. Namanya kan sekarang ini apa sih? Flu burung, H5N1, naik lagi H5, ada N2 ya, N5, N5 ya. Tapi sebenarnya proses evolusinya udah berlangsung sangat lama ya, tahun 1918 ya tuh. Dari H1 sekarang udah H5. Artinya nanti dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kemungkinan ada jenis virus yang baru kan? Ada ya, dan pastinya lebih ganas dari yang terjadi saat ini. Karena virus itu senantiasa berubah bentuk. Kalau bakteri tidak berubah bentuk, virus berubah bentuk. Kalau seseorang kena penyakit tifus,
sembuh sempurna, nggak bakal kena tifus 2 kali. Karena tubuhnya udah, apa tuh istilahnya? Sudah terbentuk antigen antibody, sudah imun. Tapi kalau kena demam berdarah bisa terjadi 2 kali nggak? 3 kali? 4 kali? Bisa, karena dia virus, ya. Kecuali diserang dengan bentuk virus yang sama. Kalau kita sudah pernah sembuh demam berdarah sebelumnya, diserang lagi dengan jenis virus yang sama, kita tidak akan sakit. Karena tubuh kita sudah terbentuk antigen antibody, ya. Mau pakai masker tiap hari? Hah? Pakai behel aja lu males ya? Lagi pakai masker, gitu. Tapi ya ada orang yang memang sekarang kita sering lah lihat di jalan orang-orang kerja sambil pakai masker ya. Ya, antara gaya, giginya jelek, bibirnya jelek, macam-macam deh penyebabnya. Tapi at least mungkin ada yang mau mencegah dari infeksi virus, ya kan? Habis gimana sekarang virus itu nempel di tubuh kita, banyaknya setengah mati gitu. Tangan kita tuh nyentuh apa aja kita nggak pernah sadar, ya kan? Yang kita hirup kita nggak pernah tahu. Emang bisa kita? Jangan hirup, di sini kayaknya problem. Mati dong kita. Ya. Nah, jadi kalau memang menurut teman-teman perlu pakai masker di jalan, silakan aja. Toh itu untuk proteksi diri kita sendiri sambil menutupi gigi yang jelek, ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang transfer factor, dia disebut sebagai imun modulator, ya. Nah, transfer factor ini gimana dengan sistem imun? Bapak Ibu lihat dulu di sini. Imun sistem itu kecil aja jumlahnya, beratnya cuma 1 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu beratnya 80 kilo, 1 kilo 1/80-nya itu khusus isinya sel imun. Ada 3 hal mendasar kerjanya nih. Pertama, sistem imun itu harus memiliki kemampuan mengenal. Kalau dia nggak kenal, gimana mau lawan? Kalau dia nggak kenal, gimana mau nyerang? Kalau dia nggak tahu ada virus, ada bakteri, apalagi sel kanker, malah jadi teman ngobrol antara sel imun dengan sel kanker, betul nggak? Malah tinggal satu rumah nanti, malah dijodoh. Jadi imun kita harus punya kemampuan mengenal. Jadi kalau prospek dokter jangan ngajarin, tanya, dok bener nggak sih dok katanya sistem imun itu harus kenalin ya mana musuh dalam tubuh kita. Kalau misalnya ada prospek dokter ya, jangan ngajarin, ingat ya, jangan ngajarin. Jangan prospek ngajarin dokter udah sekolahnya mahal, waktu sekolah dipukulin mulu sama dosennya, lulus itu susah cari duit. Jadi jangan ngajarin dokter, lebih baik bertanya, betul nggak sih dok? Katanya imun kita tuh perlu kenal ya. Nah, bangun diskusi yang menjadikan dokter teman diskusi Anda tuh memberikan ilmu pada Anda ya, itu kunci prospek dokter. Hari ini ada 4 BBM nanya dok gimana caranya prospek dokter. Sebel banget gue bacanya. Ada 4 masuk satu hari ini doang. Ada nggak di sini ya orang? Kalau ada minta maaf ya. Cuma tulisan R, nggak gue bales. Terus itu yang pertama. Yang kedua, apa dibahas ini? Bisa memberikan reaksi secara spesifik, terarah, langsung menuju sasaran. Itu fungsi yang kedua yang harus dimiliki oleh sistem imun kita. Dan yang ketiga, dia perlu adanya rekam jejak, ada memori. Karena yang namanya virus, bakteri bisa datang 2 kali nggak? 3 kali? 4 kali? Bisa. Nah kalau dia langsung lupa, habis pukul mati dia langsung lupa, besok datang lagi kan nggak diserang. Nah 3 fungsi ini yang harus dimiliki oleh sistem imun kita, gitu Bapak Ibu. Ya, ini fungsi sistem imun sebelum masuk transfer faktor. Tapi pertanyaannya, bagaimana mau kenal kalau belum pernah ketemu? Betul? Gimana sistem imun kita mau kenal virus kalau belum pernah ketemu? Oleh karena itu selalu ada saat untuk pertama kali bagi sistem imun kita. Makanya anak-anak sering demam. Paham? Anak nggak pernah demam juga mesti hati-hati Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Virus bakteri yang masuk diajak main kartu malah. Nah, diajak berteman, ya. Diajak berteman, ngobrol-ngobrol, curhat, colongan, lah macam-macam gitu ya. Tapi kalau kenal langsung
serang. Nah, kalau sistem imun bereaksi, ada gejala yang timbul. Makanya timbul demam. Ya. Gitu. Paham fungsi sistem imun belum masuk transfer factor nih? Bapak Ibu udah ngerti sini ya? Yang pertama fungsinya harus ngapain? Harus kenal dulu dong siapa yang mau dilawan. Yang kedua, nyerangnya harus spesifik. Yang ketiga, harus ingat. Karena kalau kita datang lagi, bisa nyerang secepat kilat sampai kita tidak jatuh sakit. Itu ya. Ini teori yang pertama, baca aja. Nah, kalau ada virus, bakteri, dan lain sebagainya masuk, langkah awal ketika sistem imun mengetahui itu disebut respon. Responnya yaitu tadi, gejala-gejala seperti demam. Contoh paling sederhana, ada demam. Terus ada apa lagi kalau digigit nyamuk? Apa responnya? Bentol. Kalau digigit nyamuk, nggak bentol, sama bentol mana yang bahaya? Yang bentol apa yang nggak bentol? Nah, bentol. Nanti nih hubungannya dalam praktek Anda ngasih tahu sama pasien. Sekarang ngerti, ntar pasien nggak ngerti, awas gue. Wah, gue suruh begini depan. Jadi yang mana bagus? Yang bentol apa yang nggak bentol? Ya? Nah, artinya tubuh kita berespon. Paham? Ya? Habis? Habis bahasa apa tuh? Spanyol atau Jerman? Dalam banyak kasus, imun sistem melakukan pekerjaan yang luar biasa, bla 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 teori. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Untuk komunikasi antar sel, sistem imun memiliki bagian yang bertugas memberikan signal. Kalau di kampung-kampung bentuknya gimana? Pentungan. Pentungan apa kentungan? Pakai K atau pakai P? K ya, kentungan. Artinya apa? Kan distance, jaraknya kan jauh. Betul? Maling lari ke arah kita. Kita taunya dari mana? Dengar suara? Kentongan apa pentongan? Kentongan. Ya. Paham? Kalau ada suara kentongan, akhirnya yang lagi ronda di perbatasan RT tahu nggak ada maling lagi lari ke arah sana? Nah, itu namanya komunikasi antar warga kampung. Nah, tubuh kita begitu juga nggak? Ya, sama. Ya, transfer factor adalah salah satu bagian dari komunikasi antar sel imun yang berhasil ditemukan secara sains. Jadi fungsi transfer factor dia seperti kentongan juga dalam tubuh kita, langsung ngasih tanda bahaya ke seluruh tubuh. Kalau kita sakit, kalau sakitnya batuk, ya, infeksi saluran pernapasan atas namanya. Ada daerah-daerah yang dekat ke daerah rongga dada dan tenggorokan ini yang mengalami rasa tidak enak. Contohnya di bagian mana? Ada di sini, tenggorokan. Ada di mana lagi? Dekat-dekat ketiak. Ini adalah daerah yang paling dekat tempat memproduksi yang namanya sel imun. Nah, paham? Jadi mana yang terjadi masalah penyakit, tubuh kita langsung ngasih perintah ke sana untuk mempersiapkan tentara. Paham nggak sampai itu? Paham ya? Jadi kalau kita sakit di daerah yang mana terjadi penyakit, disitulah tempat-tempat di mana produksi dari sel imun itu akan bereaksi lebih, bekerja lebih, timbul seperti bengkak dan lain sebagainya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, dengan adanya transfer factor, apa yang terjadi? Lihat yang di sini. Dalam memberikan respon, sistem imun membutuhkan waktu 10-4 hari. Lama nggak? Lama. Ya. Lama. Ketika sistem imun mau membuat respon, virus pintar juga nggak? Bakteri juga pintar nggak? Dia lihat kalau sistem imun kita menguat, dia langsung menenangkan dirinya. Diam dulu, nunggu sampai keadaan lebih baik untuk nyerang balik. Paham nggak? Ya. 10-14 hari, di samping sistem imun akan membentuk suatu respon, tapi di pihak musuh apa yang dilakukan?
musuh melihat ada gejala yang tidak baik, sistem pertahanan tubuh mau nyerang, dia tiba-tiba melakukan tindakan silent, diam, tidak melakukan serangan balik, tidak melakukan serangan lanjutan. Apa yang terjadi kalau situasi seperti ini? Sistem imun lihat, wah bakteri kayaknya udah nggak melakukan persoalan dalam tubuh. Akhirnya dia berhenti keluarin respon nggak? Penyakit diam dalam tubuh nggak? Paham nggak? Ngerti maksud saya nih? Harus ngerti nih. Ada yang nggak ngerti nggak kata-katanya? Saya ulangi ya. Tubuh perlu waktu berapa hari? 10 sampai 14 hari. Si musuh melihat imun kita mau melakukan respon. Apa yang dilakukan musuh? Akhirnya diserang nggak? Bisa nggak diserang kan? Nah, kalau nggak diserang, virus atau bakteri itu sebenarnya mati atau tidak mati? Tidak mati. Nunggu saat yang tepat untuk serang kembali. Oke, sekarang ya, lihat. Transfer factor dapat menolong karena mampu berfungsi meningkatkan dan fungsi menekan. Jadi gini, dengan adanya transfer factor dalam memberikan respon yang tadinya perlu waktu 10 sampai 14 hari, dikasih transfer factor, responnya lebih cepat. Dalam waktu berapa lama? Sekarang, dengan transfer factor yang sekarang, dalam waktu 2 jam, sistem imun akan melakukan respon. Artinya, virus, bakteri, sel kanker, atau apapun itu dalam tubuh kita tidak sempat melakukan sesuatu, tidak sempat melakukan konsolidasi, tidak sempat melakukan kamuflase. Paham? Sehingga respon yang dikeluarkan oleh tubuh kita akan efektif dan hasilnya akan maksimal. Oke, sampai di sini Bapak Ibu mengerti ya? Paham ya? Bagaimana pentingnya transfer factor ini? Jadi kalau sekarang ke Bogor, ke Puncak, kalau tahun 80-an ke bawah lewat Jalan Raya Bogor. Sekarang lewat mana? Ke Bandung? Cipularang. Lebih cepat berapa jam? 3 jam malah ya. Kalau dulu bisa berapa jam kalau lewat Jalan Raya Bogor ke Bandung? 6 jam, 7 jam Jalan Raya Bogor loh. Nggak lewat tol Puncak loh. Nah, lebih cepat 5 jam. Karena dengan 2 jam saja kita sudah sampai Bandung. Ya. Oke. Ya. Tetapi di satu titik ada penyakit yang terjadi karena respon sistem imun itu berlebihan di tubuh kita. Berlebihannya kenapa? Yang diserang bukan hanya kuman tetapi juga jaringan yang sehat. Itu tidak bagus. Nah, salah satu fungsi transfer factor di situ namanya supresor faktor. Ya, ketika sistem imun nanti sudah selesai menyerang, sistem imun itu akan dikembalikan pada posisi siaga kembali. Nanti lebih jelasnya slide yang berikutnya ya, ini teorinya. Oke, ini penemuannya Bapak Ibu tahun 1949 yang menemukan seorang dokter ahli imunologi. Dia dikatakan sebagai bapaknya atau kakeknya imunologi. Ya, memang di imunologi, di bidang imunologi inilah founding father ya, istilahnya gitu ya. Betul nggak? Nah, ini Dr. Sherwood Lawrence. Ini kita lihat. Diperlukan waktu 50 tahun sampai tahun 98 ketika produk ini dapat dikonsumsi secara massal tanpa memerlukan pengawasan dokter. Ketika pertama kali ditemukan tahun 1949, transfer factor itu ditemukan dalam sel darah putih manusia. Tahun berapa? 1949. Beliau melakukan penelitian pada pasien TBC. Ada 2 orang, yang satu sudah sembuh. Contoh di sini ada Pak Lukman ya. Satu lagi masih apa namanya? Mas Kurniawan. Pak Lukman sudah sembuh dari penyakit TBC. Sementara Pak Kurniawan ya terkena penyakit TBC. Saya contoh di sini saya Dr. Sherwood Lawrence. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan kepada Pak Kurniawan yang bisa diambil dari Bapak Lukman. Karena Pak Lukman ini sudah sembuh. Kalau Pak Lukman sudah sembuh TBC, bisa kena TBC 2 kali nggak? 3 kali? Nggak bisa. Jika seseorang sudah sembuh 1 kali TBC, sudah pernah terkena dan sembuh, dia tidak akan lagi bisa terkena penyakit
TBC. Nah, Dr. Selwyn Lawrence berpikir, ini Pak Kurniawan ini gimana ya biar sembuhnya lebih cepat nih. Sementara sekarang sedang terkena penyakit. Nah, Dr. Selwyn Lawrence melakukan penelitian, didapatkanlah dalam satu komponen sel darah putih ada molekul yang paling kecil yang mengandung memori, yang mengandung menyimpan informasi tentang bagaimana cara sistem imunnya Pak Lukman melawan kuman TBC. Udah dapat nih, udah ada kunci jawaban nih. Kunci jawaban ini akan dipakai oleh Pak Lukman kalau kuman TBC nyerang beliau lagi, paham nggak? Jadi kalau kuman datang lagi, sistem imunnya bilang nggak tahu diri nih. Udah jelas-jelas aku punya senjatanya. Itu yang dikatakan oleh siapa? Sistem imunnya Pak Lukman. Nah, sekarang Dr. Selwyn berpikir ini senjatanya bagusnya didapetin juga sama Pak Kurniawan, betul nggak? Jadi pikirannya sederhana gitu. Bagaimana senjata yang udah dimiliki oleh Pak Lukman juga bisa dipakai oleh Pak Kurniawan. Nah, senjata itu disimpan di dalam molekul yang namanya transfer factor. Molekul itu disebut transfer factor karena dia katakan molekul ini memiliki faktor yang bisa ditransfer. Ada faktor X nih. Kalau ditransfer ke Pak Kurniawan dalam waktu singkat, dalam waktu cepat bisa sembuh dari penyakit TBC. Teorinya tahun 49. Lihat perjalanannya, ya. Nggak langsung jadi obat Bapak Ibu saat itu. Kenapa? Karena proses pengekstraksian molekul transfer factor tadi dari sel darah putih itu sangat sulit. Molekulnya sangat mudah rusak gitu. Jadi diperlukan teknologi yang canggih. Nah, dalam perjalanannya ditemukan lagi bahwa transfer factor ini pada wanita yang sedang hamil dan akan melahirkan, transfer factor dari sel darah putih itu dikirim, Bapak Ibu. Ini hebatnya Tuhan ya. Transfer factor dari sel darah putih dikirim ke susu yang akan diberikan pada bayi yang akan dilahirkan. Nah, mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ibu ini mau melahirkan, anak itu harus dapat nutrisi terus dong, iya nggak? Kalau sebelum dilahirkan kan nutrisinya dari plasenta ibunya, betul? Nah, setelah dilahirkan, anak ini akan mendapatkan air susu ibu. Tetapi ada satu bagian, khususnya di bagian awal dari susu itu, yang isinya adalah kunci jawaban yang dimiliki sang ibu melawan kuman dikasih sama sang anak. Karena bayinya setelah dilahirkan dia kan berdiri sendiri nih, berdikari, nggak bisa dibantu ibunya lagi dong lawan kuman, betul? Nah, dititipin tuh kunci jawaban dalam satu molekul, diletakkan dalam susu awal ibunya atau yang disebut dengan kolostrum. Oleh karena itu dia warnanya, zatnya jauh berbeda dibanding susu yang regulernya. Karena yang regulernya itu hanya mengandung nutrisi, nggak lebih nggak kurang. Tapi 2-3 hari pertama dari produksi susu tersebut, itulah yang sangat penting. Karena di situ ada yang namanya enzim-enzim, ada yang namanya imunoglobulin, ada yang namanya apalagi hormon pertumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting ada satu molekul kecil nih yang mengandung informasi cara ibunya melawan kuman dikasih sekarang ke anak. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, itu ditemukan tahun 70. Penelitiannya lanjut lagi. Ditemukan juga kalau manusia melalui air susu, hewan juga sama nggak? Itu pemikiran paling dasar juga, betul nggak? Kalau kita jadi ilmuwan mikirnya juga sama dong. Ini kalau kita juga punya sapi, kambing, ayam, kucing, kuda, punya juga nggak ya? Ternyata juga punya. Jadi transfer factor itu ada juga di dalam kuning, ada di dalam susu awal daripada hewan. Nah, kalau hewan yang tidak menyusui, Tuhan taruh di mana? Dia letakkan dan di dalam kuning telur. Itu logika berpikirnya Bapak Ibu.
cara berpikir para ilmuwan dulu tuh gitu. Jangan-jangan kalau yang ngaji su ada di telur, kalau tapi di bagian mananya ya, diteliti lagi, didapatilah di dalam kuning telur. Nah, tahun 98, dasarnya 2-3 tahun sebelumnya, pemiliknya namanya David Lisonvik itu mendapatkan satu literatur tentang transfer factor di perpustakaan. Dan dia lihat ini kalau dilanjutkan pasti menjadi produk yang sangat bermanfaat. Dia minta izin pada Dr. Sherwood Lawrence, waktu itu masih hidup ya. Dr. Sherwood Lawrence mengizinkan untuk penelitian tentang transfer factor ini dilanjutkan. Kalau tahun 1949 ini benar-benar nggak dipikirin sama ilmuwan saat itu. Kenapa? Karena waktunya hampir berbarengan dengan penemuan ampicillin, antibiotik. Dan antibiotik waktu itu adalah jalan pintas untuk membunuh bakteri. Tapi sekarang bertambahnya tahun, lama-lama bakteri jadi resisten kan. Makanya istilah back to nature itu termasuk pada pengobatan. Dulu nggak dianggap serius transfer factor, tapi sekarang dianggap serius. Tahun 98 mulai dianggap serius. Karena salah satu masalah utama terjadi resistensi antibiotik. Nah ini dia perjalanannya, ya. Sampai akhirnya Forlife punya teknologi dalam cara mengekstraksi transfer factor dari susu awal sapi dan kuning telur, dan berlanjut sampai tahun 2013 sekarang Forlife sudah melakukan 3 kali perubahan teknologi tentang transfer factor. Kalau dulu yang pertama disebut transfer factor klasik, hanya didapat dari susu awal sapi. Lalu berlanjut transfer factor dari susu awal sapi dan kuning telur. Lalu berlanjut lagi transfer factor ditambah ada molekul yang lebih halus lagi dari transfer factor. Namanya molekul nano factor. Sehingga dikombinasikan disebut trifactor ya. Sampai hari ini. Dan itu patennya, yang dipatenkan apanya Bapak Ibu? Teknologi ekstraksi. Sementara transfer factor sendiri itu adalah milik dunia sains. Ya. Kalau orang bilang ini, saya juga minum transfer factor karena sehari makan telur 2, pagi dadar, malam ceplok. Benar juga? Benar juga? Benar juga. Tapi kalau untuk mendapatkan satu kapsul transfer factor, satu kapsul transfer factor itu berapa miligram? 300 miligram. Kita harus mengkonsumsi 100 butir telur. Makan itu. Nah ini dia ya teknologi yang dipatenkan oleh Forlife, proses ultrafiltrasi namanya. Oke, jangan-jangan sapinya bermasalah lagi. Jangan-jangan sapinya bermasalah. Jangan-jangan makanan yang dimakan rumput-rumputnya mengandung pestisida dan lain sebagainya. Itu gimana dong? Ya. Disinilah kemampuan teknologi diperlukan ya, dan juga dikombinasikan dengan kebaikan Tuhan. Ibu HIV boleh menyusui anaknya nggak? Anaknya terkena HIV nggak? Hebat nggak Tuhan? Di dalam susu tuh ada virus HIV-nya nggak? Hebat nggak Tuhan? Itu virus HIV, nggak usah dipikirin. Penyakit kuku gila, kuku gila. Penyakit sapi gila dan mulut dan kuku, apalah itu ya. Nah, proses ekstraksi hanya diambil molekul transfer factornya. Di dalam susu awal sapi itu tidak ada kuman yang bisa menimbulkan mad cow disease, penyakit sapi gila, nggak ada. Itu siapa yang nentuin? Artinya siapa? Tuhan ya. Paham ya? Jadi mau sapinya makan rumput isinya apa kan terserah lah. Malah kalau makin jelek rumputnya makin bagus ya kualitas transfer factornya. Makin bagus loh. Ya. Semoga aja kok Forlife buka pabrik di Indonesia ya. Rumput ini kan jelek-jelek, sapi ini jelek-jelek. Ya kan? Nah ini kalau di dalam susu awal sapi dan kuning telur ayam isinya tuh ini Bapak Ibu, macam-macam. Nah, Forlife punya teknologi untuk ngambil ininya doang, molekul transfer factor. Ya, sekarang sudah nanoteknologi. Oke, kita bicara ini ngobrol ya, mengeluarkan kata-kata, membentuk kalimat, membuat karangan, membuat
tulisan-tulisan dasarnya hanya terdiri dari berapa huruf? 26 huruf. Paham nggak? 26 alfabet ya, A sampai Z. Tapi bisa menciptakan berbagai banyak kata, betul? Berbagai banyak kalimat, bisa menghasilkan karangan-karangan yang indah dan lain sebagainya. Sekarang Bapak Ibu, transfer factor itu terdiri dari 44 rantai asam amino. Nutrisi rata-rata asam aminonya antara 8 sampai 24 rata-rata. Tapi di sini Bapak Ibu kita punya transfer factor dengan 44 rantai asam amino, lebih dari 40 rantai, banyak yang nyebut juga begitu. Nah, dengan rantai asam amino yang begitu tinggi, bayangkan apa yang bisa dihasilkan kalau alfabet aja 26 huruf bisa menghasilkan begitu banyak kata, apa yang bisa dilakukan pada tubuh kita. Jadi fungsi transfer factor itu bukan hanya nanti naikin imun kita bisa ngelawan virus, bukan hanya itu. Tahun 2009 kalau nggak salah, ketika saya menghadiri seminar yang diadakan oleh Forlef di Malaysia, Kelvin McCausland berbicara masih banyak misteri yang belum ditemukan dengan transfer factor. Masih banyak misterinya. Apalagi sih yang bisa dilakukan gitu. Di Kupang ada anak sakit genetik kan nggak mungkin sembuh ya, kan cacat gen, dikasih TF bagus. Coba. Kalau saya tanya dokter itu teorinya di mana? Itu teori yang maha kuasa, masih gua nggak ngerti bagaimana jalannya. Karena yang namanya rusak gen, rusak kromosom, ya rusak. Tapi dikasih TF itu bagus, sampai masuk ke koran-koran. Masih banyak misterinya Bapak Ibu, ya. Jadi kita, kalau saya asumsikan, saya punya bisnis, Anda punya bisnis, yang 30 tahun lagi jangan-jangan ditemukan hal baru yang bisa diperbaiki setelah konsumsi transfer. Bagus nggak bisnisnya? Wah, gila, ngeri. Anda harus bayangkan Anda semua jadi orang kaya gara-gara produk ini. Ngeri banget. Ngeri. Yang namanya beli dunia itu hal sepele buat distributor Forlef. Mau 3 bulan sekali jalan-jalan pergi aja sama. Karena produknya luar biasa dalam hal mendukung bisnis. Nanofaktor ya, molekul yang lebih kecil yang ditemukan dalam susu awal sapi. Dalam susu awal sapi atau dalam kulit telur? Susu awal sapi. Di kulit telur ada? Nggak ada, ya. Dalam molekul yang paling kecil ini, nanofaktor ini, dia nggak punya memori. Jadi kombinasi antara transfer factor dengan nanofaktor itu membuat produk kita, Forlef transfer factor ini akan membuat sistem imun kita lebih intuitif, lebih apa? Sensitif. Lebih peka terhadap kehadiran benda asing, ya. Oke, ini Bapak Ibu sudah tahu. Dia bukan vitamin karena transfer factor tidak mengandung vitamin. Dia bukan mineral karena tidak mengandung mineral. Dia bukan enzim, dia bukan hormon, dia bukan obat, dia bukan steroid, dia bukan magnet, dia bukan. Jadi, kalau Bapak Ibu sangat suka dengan produk ini, tapi tolong jangan suruh orang berhenti minum vitamin. Paham nggak? Berhenti semuanya. Nggak usah itu minum vitamin, mineral, berhenti minum transfer factor aja. Itu juga tidak tepat atau kurang tepat, ya. Kalau seseorang minum vitamin karena zat yang masuk dalam tubuhnya tidak diserap sempurna, misalnya makan jeruk nih, udah makan 20 buah di sehari, kebuang semua. Nah, dia perlu vitamin ya. Tapi gara-gara minum transfer factor, sistem metabolismenya membaik, makan jeruk 2 diserap bagus, dia perlu vitamin lagi nggak? Enggak. Paham jalan ceritanya nanti? Ya. Dia bukan itu semua, tapi jangan suruh orang langsung berhenti obat-obatan atau suplemen yang sedang dikonsumsinya. Nah, jangan sebutkan bahasa ini pada prospeknya. Prospek Anda nggak akan ada yang join. Orang kaya walaupun kecil perantara, yang cerdas dan berisi informasi yang mendidik, bla bla bla, udah susah, nggak bisa diduplikasi. Jadi transfer factor itu kayak apa? Kayak kentongan, ngerti nggak? Menjelasinya ngerti? Kayak apa lagi tadi? Contoh-contoh sederhana ya. Jangan cerita ini teori untuk di kepala Anda, untuk disimpan. Kalau ketemu orang yang so ngerti kedokteran, boleh gunakan kata-kata ini sedikit.
sambil Anda keluarkan klinikal abstrak. Kalau dia masih nggak setuju juga, gunakan klinikal abstrak itu. Pukul kepalanya. Ya, kepala. Jangan terlalu serius ya. Oke. Mampu mengatasi berbagai macam antigen yang mengancam tubuh. Antigen itu bakteri, virus, jamur, parasit ya. Tubuh kita nanti akan memproduksi yang namanya antibody. Oke, kalau Bapak Ibu sudah minum teh, paling tidak apa yang akan terjadi pada tubuh Anda? Tidak mudah jatuh sakit ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kalau Bapak Ibu kita dalam keadaan sakit, diharapkan dengan mengkonsumsi transverter terjadi percepatan dalam proses penyembuhan. Ya, nah disinilah dia. Tadi saya ulangi pertanyaannya. Kalau digigit nyamuk, bagusan bentol atau tidak bentol? Kenapa bagusan bentol? Karena tubuh kita responnya sangat cepat, bagus ya. Nah, sama. Orang sakit mau sembuh, kita kasih apa? Transfer factor. Harapan kita responnya jadi cepat atau ada respon? Respon yang cepat itu adalah healing crisis, ya. Ketika kita sehat, mau sakit, ada gejala-gejala yang timbul, betul nggak? Badan mulai rasa tidak enak, ketiak rasa tidak enak, kadang-kadang di daerah selangkangan tidak enak, kadang-kadang di daerah perut tidak enak. Itu namanya gejala-gejala negatif, ya. Kalau untuk kembali sehat, dia tidak mungkin mendatar, dia harus terjadi satu kurva ya, satu grafik meningkat. Nah, disinilah banyak distributor Forlife berharap ini tidak terjadi. Dia tidak berharap konsumennya tidak terjadi healing crisis. Walaupun sebenarnya dengan teknologi nanofaktor, dengan kepekaan yang dihasilkan dari nanofaktor, rata-rata terjadi penurunan sampai 70-80% dalam hal healing crisis. Tapi tetap bisa terjadi yang namanya healing crisis. Healing crisis ini adalah satu respon yang dihasilkan dari sistem imun kita yang tampak dalam bentuk gejala-gejala, tapi sebenarnya gejala ini positif. Anak-anak kita kasih teh, demamnya bisa naik nggak sebenarnya? Bisa, artinya respon tubuhnya lebih cepat, lebih peka, lebih maksimal. Jangan Anda suruh untuk tidak minum obat penurun demam. Itu banyak kejadian loh. Nggak usah minum obat penurun demam, banyakin aja TF-nya. Ya benar, nggak salah juga. Benarnya di mana? Agar respon itu cepat selesai, kuman berhasil dimatikan. Tapi apa masalah kalau demam pada anak-anak? Rewel mah nggak masalah. Bawa bapak aja demam rewel sekarang. Apa yang jadi problem kalau anak-anak demam? Dehidrasi dan bisa timbul kejang, ya. Jadi kalau anak demam, katakan bagus respon imun, tetapi pastikan agar orang tuanya memberikan obat penurun panas. Dan yang paling utama selain obat penurun panas adalah minumnya lebih dari cukup. Kalau anaknya nggak mau minum, apa saran Anda? Udah bawa aja ke rumah sakit, anak lu mesti diinfus. Jangan Anda ragu-ragu bilang gitu, ya. Daripada Anda bilang tenang aja, everything's gonna be okay. Salah banget ya, nggak boleh ya. Pada anak-anak yang paling terjadi bahaya adalah situasi benar. Ini yang namanya healing crisis. Satu gejala yang timbul akibat sistem imun kita melakukan respon terhadap penyakit yang ada di dalam tubuh. Terus gimana dok? Berapa lama dok? Ya tergantung. Kalau responnya memang perlu waktu, artinya healing crisisnya lebih lama. Bisa dipercepat nggak? Bisa. Caranya gimana? Imunnya jauh lebih ditingkatkan lagi kemampuannya. Dengan cara apa? Dosisnya ditambah. Tapi dok, ini orang tua dok. Ini anak kecil gimana? Ya sudah. Barangnya dengan obat dokter, tapi dosisnya dimulai dengan dosis yang
kecil. Kebanyakan kan khawatir secara psikologis, paham nggak? Tapi kalau di bawah usia 60 tahun, 65 tahun, di atas 2 tahun, nggak usah takut naikin dosis yang banyak, ya. Tapi biasanya Anda nanti akan mengerti secara pengalaman kok. Itu pasti Anda akan paham. Yang penting jangan takut, ya. Pasti mati? Susah apa sih jawabnya? Pastilah. Ya, bisa hidup lagi? Ya bisa juga, kita nggak tahu loh kalau Tuhan mau, ya kan? Tapi yang pasti mati. Matinya beda lah. Orang militer sama orang militer itu beda matinya. Iya beda. Lo nggak serius. Kalau orang sakit kanker stadium 4, saya punya mitra itu ahli rehabilitasi medik. Dia bilang kalau stadium 4 itu udah masuk ke tulang. Udah deh, dia mati nggak sakit aja udah bagus tuh. Mati nggak sakit udah bagus. Kenapa? Karena kanker stadium 4 udah masuk tulang tuh sakitnya setengah mati. Sakit sekali. Dan saya tahu persis ya, banyak orang-orang sakit kanker sebenarnya yang meninggal, tapi meninggalnya tuh rasa sakitnya jauh berbeda dibanding ketika dia belum minum Trasor. Kadang-kala malah rasa pengecapnya sudah timbul, makan tuh sudah mulai enak, tapi mati. Bagus kan? Udah daripada nggak bisa makan, mati juga. Bagus kan bisa makan dan mati, benar? Mengerti maksud saya? Ya paham ya. Matinya beda. Intinya gitulah. Tapi mati. Ya. Itu jadi bercanda pagi. Nah, ini ada beberapa teori ya. Ada pertama, perjanjian mekanismenya gimana sih? Aktivitas natural killer, sel pembunuh alami. Nanti kita belajar lagi sel. Yang kedua, meningkatkan sel mediated immunity, meningkatkan komunikasi antar sel. Kalau di sana nggak imbang, diimbangin. TH1, TH2 itu harus seimbang dalam tubuh. TH1, TH2 baca clinical abstract, ya ada. Aplikasi klinis transfer factor di clinical abstract ada. Yang ketiga, meningkatkan daya fagositosis. Apa tuh fagosit? Pernah dengar nggak? Apa tuh? Makanin sampah-sampah kalau di dalam darah beredar banyak jadi racun, jadi problem juga nggak? Jadi problem ya. Ini hubungannya dengan 44 rantai asam amino, jadi kerjanya TH itu banyak banget. Yang keempat, meningkatkan maturasi. Maturasi itu artinya apa? Kematangan. Kalau sel tim matang, nanti produksi sel imun akan lebih cepat dan lebih banyak. Komponen-komponen sel imun seperti CD3, CD4, rasio CD4, CD8, beta endorfin. Beta endorfin tahu nggak buat apa? Rasa nyaman. Kalau Anda stres, Anda gelisah, Anda mengalami rasa sakit, minum TF yang banyak. Ya, makin stres Anda, makin tinggi minum TF-nya. Ya, menimbulkan rasa nyaman, rasa high. Daripada lu minum metilon ditangkap. Ngapain? Serius? Coba tuh Raffi minum sebotol sari Transofactor. Dia nyaman, yang jual nyaman. Ya. Ini sekarang yang jual metilon nyaman nggak? Oh enggak, stres juga kan kalau dilaporin. Ya. Nah ini komponen-komponen sel imun pada HIV biasanya ini sangat rendah. Lihat di buku Rusia juga ada ya. Apa yang terjadi pada pasien HIV. Dapat bersinergi dengan terapi-terapi lain. Jangan lagi Bapak Ibu bertanya, boleh nggak diminum bareng sama obat dokter? Boleh. Kalau dengan kemoterapi bagus ya? Bagus. Ingat ya, ada dua senjata. Senjata dari luar itu bentuknya apa? Obat-obatan, radiasi, kemoterapi. Itu adalah obat-obat dari luar, senjata dari luar. Transfer factor itu untuk membuat Anda memiliki senjata yang dari dalam, imunoterapi. Dua senjata jauh lebih bagus ya dibanding satu senjata. Ya, jadi orang kanker jangan Anda bilang, Pak stop kemonya, stop radiasinya, minum TF aja, jangan. Kalau dia mau kemo, mau radiasi, bagus. Kalau keluarganya kan biasanya keluarga yang nggak mau, udah nggak ada duit lah misalnya, atau nggak, efek sampingnya nggak kuat, baru Anda izinkan untuk dia hanya mengkonsumsi transfer factor. Ya, tapi jangan disuruh stop obat-obatan atau terapi yang sedang diberikan oleh dokter. Kalau minum barang-barang herbal gimana? Boleh ya.
Yang nggak boleh minum barang apa? Baygon, barang air keras sih nggak boleh ya. Barang paku nggak boleh. Barang material ya. Efek antioksidan. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita ini sudah ada juga antioksidan. Tinggal kalau levelnya rendah kita minum buah-buah yang zat antioksidannya tinggi gitu untuk membuat radikal bebas itu ada elektron lagi masuk gitu. Jadi dengan PFA ini sebenarnya antioksidan dalam tubuh Anda bisa diproduksi secara maksimal. Ada efek antioksidannya. Oke. Meningkatkan ekspresi sitokin, anti-inflamasi, anti pembengkakan. Ini sangat bagus orang-orang sakit jantung. Sekarang banyak orang sakit jantung gara-gara ada bakteri di pembuluh darahnya. Sama kayak kita gigit nyamuk kan bentol. Nah kalau ada bakteri di pembuluh darah jantung terus bentol, apa yang terjadi? Aliran darah tidak lancar, bisa terjadi sumbatan lalu mati. Aktivitas arginat yang berperan dalam remodeling endotel. Jadi kalau orang-orang yang cedera fisik, tahu nggak? Cedera otot. Nah, transfer factor itu mempercepat proses pemulihan atau recovery dari cedera otot tadi. Paham? Jadi kalau Anda keseleo, Anda olahraga terus cedera gitu ya, robek otot ligamen atau tendonnya, minum teh banyak-banyak. Cepet ya remodeling. Ya? Paham? Sekarang udah ada klub sepak bola yang pakai TF ya. Namanya klub sepak bola Winners. Ya paling enggak udah ada sekarang ya. Berharap boleh dong. Nah ini dia homeostasis, kadar yang normal di dalam tubuh. Racun juga nggak bertumpuk, dikeluarin gitu. Bapak Ibu ada yang pernah gurah? Tahu gurah? Apa tuh gurah? Semua orang kalau udah digurah pasti bilangnya lega ya. Karena sebenarnya tubuh kita punya mekanisme untuk ngebuang lendir-lendir nggak berguna, sampah-sampah. Makanya batuk itu 3-6 bulan sekali perlu lah, sekali 2 kali. Kalau nggak batuk kapan keluarinnya? Kalau nggak ngingus kapan keluarinnya? Perlu juga sebenarnya. Jadi ada orang yang bilang, saya nggak pernah batuk dok, hapus dong lama-lama. Karena apa ya? Ya, tapi kan nggak hanya melalui batuk sebenarnya, bisa juga dia keluar melalui saluran pencernaannya. Jadi kalau lagi buang air besar, berarti dia agak lengket-lengket. Ada yang tiba-tiba jijik. Ada sekarang dalam bisnis kesehatan loh, yang gitu-gitu harus mulai cuek. Ya. Nah lihat sini, kalau kita punya masalah karena imun kita naik atau karena imun kita gerak berlebihan atau lebih sensitif atau alergi terhadap suatu benda atau zat yang akan masuk dalam tubuh kita, produk yang terbaik namanya Trifactor. Banyak ya anak-anak sekarang alergi susu, suruh minum teh 2-3 bulan, nanti coba lagi susunya, beda. Daripada kita kasih susu apa tuh? Kalau anak alergi kasih susu apa? Soya, susu kedelai, ya. Suruh minum teh 2-3 bulan rutin, nanti coba lagi susunya, beda. Nah kalau kita punya masalah imun yang rendah kemampuannya, tidak matang imunnya, tidak produksi dengan normal, ya, atau punya masalah-masalah dengan infeksi, dengan cancer, produk yang terbaik adalah T+. Trifactor murni mengandung transfer factor. Jumlahnya berapa? 300 mg. Sementara T+ hanya 100 mg. Kalau Anda sudah yakin dan percaya diri pada kasus yang di bawah ini, masalah yang di sini, kombinasi produk adalah yang terbaik. Oke? Yang terbaik. Tapi dok, dananya tidak cukup, satu jenis saja, T+. Boleh ngecer nggak? Boleh. Ya, yang penting tugas kita membantu agar orang itu minum. Memang ada pertanyaan ini, emang satu kapsul aja efek dok? Efek kok, ya, tetap. Nggak harus 3x3, 3x4 kan kita belajar posisi ya. Nah ini gambaran sederhana contohnya. Transfer factor tidak akan lagi mengalami kebingungan karena sudah ada gurunya. Ini gurunya, ya, cap orang tuh. Biar apa, ya? Ya nih, dia kasih tahu kepada sistem imun kita
Jangan serang mereka karena mereka inilah sel normal. Yang diserang nih, yang bujukan nih, ya. Itu fungsi sederhana transfer factor. Istimewanya pasti ya, bukan kolostrum. Kalau orang alergi susu, dia boleh minum susu? Tidak. Tapi dia boleh minum teh? Boleh. Seperti yang saya katakan ya, untuk mendapatkan satu kapsul transfer factor kita harus mengkonsumsi 100 butir telur atau 100 galon susu awal. Karena sudah diekstrak, tidak lagi ada antibodi, tidak akan menimbulkan kesan alergi, disebut transfer factor itu disebut hipoalergik. Rata-rata orang alergi itu terhadap satu benda, satu zat yang beratnya di atas berapa dalton? Ada berapa aja? 10.000 dalton. Ya, 7.500, 10.000 dalton. Tapi transfer factor beratnya sudah di bawah 10.000 dalton. Artinya hanya orang yang sangat sensitif lah yang bakal alergi. Tetapi bayi baru lahir dapatnya apa? Susu awal yang mengandung transfer factor. Tapi secara kedokteran, secara sains, produk ini harus disebut hipoalergik, bukan non alergik, tapi hipo. Ya, walaupun belum pernah didengar ada berita yang menyatakan orang alergi minum transfer factor. Ya maksudnya alergi itu gimana? Kalau kita makan sekarang, sejam lagi bengkak-bengkak, itu baru namanya alergi. Kalau minum teh sekarang, 3 hari lagi bengkak, itu bukan alergi terhadap transfer factor. Paham? Ya. Non spesies spesifik. Semua makhluk hidup dapat mengkonsumsi transfer factor. Ya. Hewan peliharaan pun Bapak Ibu kalau mau berikan silahkan, boleh. Ya. Kan sekarang sudah lebih banyak sayang sama hewan peliharaan, yang banyak kan foto sama kucingnya daripada sama anaknya, betul kan? Banyak foto sama anjingnya daripada sama orang tuanya gitu kan? Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Kita kasih transfer factor. Tidak statis seperti produk dari herbal atau mineral. Herbal dan mineral isinya sama nggak dari ribuan tahun yang lalu? Sama isinya? Cenderung malah kualitasnya menurun. Ya. Statis dia. Tapi transfer factor itu dinamis, dia seperti antivirus ya, terupdate terus. Transfer factor yang diproduksi oleh perusahaan tahun 98, sumber informasi yang dimiliki jauh tertinggal dibanding dengan transfer factor yang diproduksi tahun 2013. Mengapa? Karena senantiasa baru informasinya, ya. Dia terupdate terus. Komputer kita aja kalau kita terkoneksi sama internet suka ada perintah ya, update your antivirus kan gitu. Nah, transfer factor itu seperti itu, seperti antivirus. Dia setiap kapsul yang dalam satu botol pun kualitasnya atau sumber informasinya beda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu minum satu kapsul sama 2 kapsul, informasinya pastinya lebih bervariasi. Apalagi kalau sehari minum 3 kapsul, variasinya lebih banyak lagi. Karena sumber transfer factornya itu dari sapi yang berbeda-beda, telur ayam yang berbeda-beda. Paham? Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah sanggup minum lebih transfer factornya bagus sekali. Ya, informasinya lebih banyak lagi. Ya, banyak ya. Ini yang dilakukan penelitian oleh Russian Academy Medical of Science ya. Jadi dikirim sampel sama For Life. Salah satu sampel dia bilang ini dahsyat banget. For Life kirim sampel, ada 4 sampel. Salah satunya gila dia bilang, karena ini hasilnya disebut golden interleukin. Kenapa golden interleukin? Produknya Rusia untuk obat anti kanker itu namanya interleukin 2. Dalam hal membunuh sel kanker, dalam waktu 2 hari ya, itu bisa membunuh jumlah sel kanker sampai 88%. Tapi salah satu sampel yang diteliti oleh mereka yang dikirim oleh For Life itu ada namanya transfer factor plus, itu mampu memusnahkan sampai 97%. Kalau yang dipakai Rusia namanya interleukin, Rusia menjuluki sampel dari For Life disebut golden interleukin. Selisihnya mencapai berapa persen nih? 9%. Gitu ya. Ada kebingungan Pak?
Iya, yang satu lagi placebo. Placebo itu kan ada 4. Ya, yang satu lagi itu zat palsu. Nggak ada TF-nya sama sekali. Nah, yang lainnya itu ada TF. Ini TF klasik yang hanya dari susu awal. Yang ini susu awal dan kuning telur. Yang ini adalah transfer factor ditambah beberapa herbal. Ya. Makanya setelah diteliti sampelnya disebut golden interleukin. Di mana dalam waktu 48 jam kemampuan salah satu sampel yang dikirim oleh 4Life yaitu transfer factor plus ini mampu meningkatkan natural killer cell hingga 437%. Sementara interleukin itu hanya sampai 389%. Ini dia, ya. Penelitian yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini yang terakhir, penelitian yang terakhir ya, sama 437% juga. Ini natural killer cell, Bapak Ibu, bahasa Indonesianya apa? Sel pembunuh alami. Dari semua bagian sistem imun, natural killer cell adalah yang paling agresif. Nih, dia bagian yang terdepan ya, dari dalam sistem pertahanan tubuh kita. Kalau ada masuk, kalau udah lolos dari bagian mukosa, kan di juga ada sistem pertahanan ya, kayak bulu hidung gitu kan, ini semua. Lolos dari situ yang pertama hantam adalah NK cell. Tanpa memori, pokoknya dia lihat tidak benda asing langsung dia hantam. Nggak perlu dapat pencetus, dia lihat beda aja, dia hantam. Spesifik dia menghancurkan sel yang terinfeksi dan juga sel kanker. Ngerti ya? Kan ada sel normal nih. Kalau sel yang terinfeksi bentuknya langsung beda kan? Nah, itu langsung dihantam sama natural killer cell. Ya, pokoknya dia lihat aneh, dihantam. Ya, dia lihat berbeda dari sel sehat yang lainnya, langsung dia bunuh. Gitu. Nah, ini adalah penelitian yang akan Lancet. Lihat nih Bapak Ibu ya. Kalau kita punya natural killer cell yang tinggi, kita nggak gampang sakit. Sederhananya. Dan yang paling utama, kita memiliki resiko yang paling rendah terserang kanker. NK cell ini jumlahnya bisa dibanyakin. Tapi jumlahnya bisa berkurang banyak kan? Bisa. Tergantung di kerja di tubuh kita ini kerjanya habis-habisan nggak? Gitu. Memang banyak yang mesti dilawan nggak sama NK cell? Makin banyak yang dilawan, artinya jumlahnya bisa makin sedikit ya, berkurang. Nah, ini contoh gambar. Kalau kita belum minum transfer factor, lihat peningkatan natural killer cell-nya terjadi proses bergeraknya di hari keberapa nih? Antara hari ketiga dan keempat ya. Tapi setelah pemberian transfer factor, waktunya dipersingkat hanya dalam waktu 1,5 hari. Maksimal terjadi produksi daripada natural killer cell untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi virus, bakteri, ataupun yang terinfeksi sel kanker. Nah, ini kalau belum minum TF, ini setelah mengkonsumsi transfer factor. Ya. Ya. Kalau kanker itu kan ada yang bukan. Nah, kalau prosesnya sudah proses setelah melalui 1 hari, 2 hari itu apa? Bisa kompres atau gimana? Mudah-mudahan bisa kempes. Nggak harus diambil atau gimana? Pertanyaan saya pada Bapak, kalau ada benda yang tidak diperlukan menempel dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan kerusakan, segera dibuang atau dibiarin? Buang. Jadi kalau ada tumor, sesuatu yang terjadi pembengkakan atau masa padat ya, kita mau kasih transfer factor, saya selalu menyarankan yang ada mau dibuang dulu boleh. Masalahnya gini Pak, kalau dibuang ada itu pasti kan. Nah, si dokter itu sudah mengambil Biopsi. Nah, sekarang sudah habis satu. Dia Satu botol. udah mau kedua. Nah, dia kemarin proses dia
Ngapain dibiarin? Kayak kerjanya biar di dalam aja, yang di sini bisa langsung dilokalisir kan? Ini ada sarang narkoba nih. Di mana namanya tuh? Kamu Ambon? Ya, kamu Ambon. Polisi tahu, bagus langsung dihabisin atau lebih baik kita cegatin aja orang-orang yang masuk biar nggak beli. Ya, tapi di dalamnya terjadi transaksi kan? Artinya dalam bentuk tumor Pak, mau langsung dioperasi bagus. Boleh, itu juga salah satu untuk langsung mematikan. Kan tadi saya katakan jangan kita suruh berhenti. Ini kan kata di awal saya katakan. Kalau dia ditawarkan radiasi atau kemoterapi, laksanakan. Kapan? Sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Kecuali keluarga tidak mau. Waduh nggak mau deh diradiasi di kemo terus, ya udah TF-nya dimaksimalkan, gitu ya. Ya itu pilihan keluarganya. Ya, bukan tugas kita merekomendasikan untuk tidak dioperasi atau tidak di kemo atau tidak diradiasi, itu bukan tugas kita Bapak Ibu. Setuju ya? Oke. Ini di mana nih? Bakteri di mana? Mulut manusia dalam tempat yang paling penuh dengan kuman, ya. Nah ini natural killer cell. Apa nih yang dilawan? Lihat ya, gedenya aja beda sendiri ya. Sementara ini kecil ya, natural killer cell itu membunuh satu saja sel kanker. Diperlukan banyak natural killer cell yang kerjanya barbar. Dikerubuti nih, natural killer cell ini mengkerubuti sel kanker. Jadi tadi fungsi utamanya apa? Membunuh sel yang terkena sel kanker atau terinfeksi, ya. Bakteri, betul. Virus juga nggak kalau gitu? Ya, virus juga, parasit juga. Apa lagi dalam tubuh kita dihantam sama NK sel? Apa nih? Partikel-partikel kaca yang masuknya dari mana? Ini dihirup. Ada nggak nih pertebaran partikel halus kaca? Oh banyak, ya, banyak. Apa lagi? Apa tuh? Ya, minyak. Dapatnya dari mana? Wah, ya, sekitar kita banyak sekali ya. Apa tuh makrofag? Bersih-bersih, buang sampah. Tuh, makrofag dan bakteri. Ini gambar ini boleh juga Anda punya printnya, bagus juga ya. Kalau ketemu, ada banyak orang sakit sebenarnya, tapi sulit untuk meyakinkan minum produk kita, betul kan? Mereka bukan gak percaya sama produk, mereka tuh gak percaya sama kita sebenarnya. Loh serius? Lalu Anda sampai istilah ini, sampai mati-matian meyakinkan dia. Serius deh, ini benar-benar bagus deh. Lu mesti coba. Anda meyakinkan dengan kekuatan diri Anda yang tingkat kredibilitasnya rendah. Jadi caranya gimana? Gunakan bantuan alat, ya, gunakan bantuan kinetika. Apakah itu alat bantu, apakah itu flipchart, apakah itu guru, ya. Ya, yang terakhir Anda harus punya klinikal abstrak, ya. Buat apa? Buat pukul kepala. Ya, ini kalau ada printnya bagus, nipu. Kan kalau minum teh, nanti natural printnya naik sampai 430%. Nah ini dalam tubuh kerjanya gitu. Anda harus maksimalkan kekuatan alat bantu, ya. Apalagi orang dekat, orang dekat kan yang paling sulit percaya sama kita, betul nggak? Ya kan? Nah, gunakan alat. Jangan gunakan mulut kita yang sudah berbuing-buing tapi tetap nggak dipercaya. Dan alat ini bisa kita titipin nggak untuk dia pelajari? Jangan-jangan kan dia perlu nunggu suaminya pulang, atau mau tanya istrinya dulu, atau mau tanya omnya dulu, betul nggak? Alatnya bisa dititipin, gitu ya, dipinjemin ya. Print, jangan pelit ya, di print. Di dalam bentuk handout juga boleh. Nah ini salah satu lagi fungsi transfer factor meningkatkan imunoglobulin A, ya. Penelitian dengan pemberian transfer factor selama 4 minggu,
Sebelum konsumsi transfer factor ini ada yang kuning-kuning dan ada yang seperti apa nih ya? Bentuknya potongan tulang kecil gitu ya. Nah ini yang kuning ini adalah patogen atau bakteri. Nah dalam tubuh kita di daerah saliva, di daerah kelenjar, di daerah mukosa, ini yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Antara bakteri sama sel imun kita tidak terjadi kontak batin. Bakteri dibiarkan bebas berkeliaran. Hanya ada 1-2 yang diikat oleh sel imun kita. Tapi setelah kita diberikan transfer factor 4 minggu ini yang terjadi. Bayangkan ya, satu patogen aja, satu kuman aja bisa yang ikat 3-4 sel imun kita. Oleh karena itu Anda harus minum rutin ya. Minum rutin. Kelemahan Anda dan saya sama. Kalau lagi sehat suka lupa, betul nggak? Kadang lupanya sampai 6 bulan. Jualan aja, minum enggak. Aku, oh itu angkat tangan Bapak. Bapak. Bayi dalam kandungan termasuk benda lain tidak? Iya, benda lain 3 bulan pertama. Makanya pada kehamilan 3 bulan pertama itu banyak terjadi keguguran. Karena itu masih dianggap benda asing. Itulah reaksi-reaksi yang tampak dari ibunya, mulai dari mual muntah, demam, rasa tidak nyaman, karena itu dianggap benda asing. Jadi selama sebelum 3 bulan tidak boleh DF. Nah, nanti ada teorinya, ya. Lanjut dulu. Nanti ada penjelasannya biar Bapak paham ya. Nah, ini juga penting. Ini jarang sekali tampilkan, tapi saya sadar ini harus disampaikan pada Anda semua. Produk-produk lain di dunia itu semuanya meningkatkan sel imun nggak? Ya. Tapi selain meningkatkan sel imun, produk-produk lain juga merangsang terjadinya overaktif atau kerja yang berlebihan daripada T-cell. Dan ini bisa merangsang terjadinya autoimun. Coba lihat produk mana yang paling rendah merangsang. Apa nih? For Life Transfer Factor Plus. Dia meningkatkan paling tinggi, paham ya? Berapa persen? Tetapi sangat rendah dalam hal merangsang T-cell bekerja berlebihan. Jadi T-cell itu nggak bekerja berlebihan. Jadi resiko seseorang yang sehat terkena penyakit autoimun itu sangat rendah dibanding kalau kita orang sehat minum herbal. Ya, ini produk-produk yang memang secara sains memang meningkatkan sistem imun. Contohnya gini deh, kita minum mangosteen setahun bisa terjadi resiko terkena penyakit autoimun karena dia naiknya berapa persen? 76. Bagus kan nih buat ngantem orang? Bagus sekali ya. Carilah distributor mangosteen sebanyak-banyak. Hantam mereka dengan lagi. Ya karena orang-orang. Contoh ini Echinacea, Bapak Ibu tahu Echinacea nggak? Ya Echinacea itu kalau di obat-obat kedokteran ada imuno, tahu? Sebenarnya itu pada anak tidak boleh diberikan lebih dari 10 hari. Tapi dokter nggak banyak yang paham. Kita berobat dikasihkan imuno 1 botol, tahu? Dikasih yang tablet. Nanti kalau habis beli lagi di apotek, wah itu salah karena bisa merangsang terjadinya autoimun. Produk yang paling rendah adalah transfer factor yang plus. Jadi kalau orang autoimun, sakitnya ada kanker pula, boleh minum plus nggak? Boleh. Bagus? Oh bagus. Tapi produk yang paling mendidik sistem imun agar tidak naik itu TRF yang mana? TRF, paham? Mengerti perbedaannya? Jadi orang autoimun boleh nggak minum plus? Boleh. Tapi kalau produk yang untuk menenangkan sistem imun, tetap yang terbaik adalah TF, ya. Istirahat dulu ya, bentar. Boleh nggak? Boleh. Istirahat 7 menit ya. Perlu oksigen, perlu minum juga kan? Kita istirahat dulu ya. Penting, ya. Gambar-gambar, slide-slide. Mulut kita itu sangat berkuasa pada orang yang kita tidak kenal. Tapi kuasanya akan jauh turun pada orang yang kenal sama kita. Setuju nggak? Setuju. Nah, iya. Jadi kalau sama orang yang tidak kita kenal boleh ceritakan ya. Tapi kalau sama yang kenal sedikit deh. Materi-materi ini bisa di print kok sebenarnya.
Ya, hitam putih juga boleh. Oke ya. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter pada pasien kanker stadium lanjut, stadium 4, di mana mereka itu sudah divonis dalam waktu kurang dari 4 bulan akan meninggal. Jadi stadium 4 ya, dengan berbagai tipe penyakit, tipe kanker, dan usia rata-rata sudah usia 49 tahun, dan semuanya stadium 4. Stadium 4 itu tingkat kesuksesannya paling rendah, apalagi kalau sudah sampai masuk ke tulang. Kalau sudah masuk ke tulang, saya sendiri kalau ada konsumen sudah masuk kanker stadium 4 sudah ke tulang, saya tidak akan berani menjanjikan apa-apa. Karena tulang itu paling tidak bisa ditembus gitu loh. Obat-obatan aja nggak bisa tembus, ya. Nah ini diberikan transfer factor oleh seorang dokter namanya Daryl C, ya, Associate Clinical Professor dari WHO. Ini dia, ya, berbagai tipe, ada payudara, ada macam-macam ya, varium, kanker lambung juga ada, kanker ovarium, kanker tulang. Nah ini lihat nih, kanker tulang. Mungkin ini yang mati lah ya, kan ada 4 yang mati kan? Mungkin ini salah satunya. Oke, tapi Bapak Ibu lihat di sini. Ya, selain transfer factor plus sebenarnya diberikan ada zat-zat yang lain, tapi ini tidak signifikan, sangat kecil pengaruhnya terhadap penyembuhan. Yang sangat besar pengaruhnya adalah dari sini, karena kemampuan dia dalam meningkatkan natural killer cell sampai dengan 437%. Setelah diberikan selama 6 bulan, Bapak Ibu bisa lihat di sini, peningkatan faktor penghancur tumor necrosis faktor. Seseorang yang awalnya hanya memiliki 12,4 meningkat jadi 1287,5, itu jadi meningkat 107 kali lipat. Jadi sel-sel tumor itu dihancurkan lebih tinggi karena ada TNF alpha tadi. Dan juga peningkatan natural killer cell-nya, fungsi natural killer cell-nya meningkat di sini sampai 4 kali lipat. Ini korelasinya dengan kekuatan transfer factor yang bisa meningkatkan sampai 437%. Paham nggak Bapak Ibu ya? Nah, itu yang dikatakan setelah 6 bulan 16 orang pulih ya mengalami penyembuhan, dan di sini dia mengatakan untuk setiap orang agar mengkonsumsi transfer factor. Pro dan kontra terjadi nggak? Terjadi nggak pro dan kontra? Ya, Anda akan menemukan dokter yang setuju, Anda akan menemukan dokter yang tidak setuju. Tetapi sekarang semua dokter setuju bahwa proses penyembuhan sekarang sangat pengaruh yang sangat besar adalah kualitas dari sistem pertahanan tubuh seseorang. Itu semua dokter sepakat. Ada yang mengatakan ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Paling penting itu adalah bagaimana sel kanker itu bisa dibunuh dengan cepat dengan kemoterapi dan radiasi. Tetapi siapa yang bisa mencegah sel kanker itu datang lagi yang baru, tumbuh lagi? Tahu alang-alang cara kebakarnya, cara matinya gimana? Bakar sampai dalam, betul? Tahu penyakit orang sakit jamur, panu? Alhamdulillah. Gue berapa kali dulu. Iyalah, dia zaman kita SMP, SMA biasanya kalau laki-laki olahraga keringetan langsung mandi ya kan? Nah, banyak yang iya tuh sama ya. Gue padahal bohong loh. Jadi gini, orang sakit jamur, kalau dikasih pengobatan dia udah sembuh, disuruh dilanjutin 2 minggu lagi minimal. Kenapa? Karena masih ada akar-akarnya. Nah, kemoterapi radiasi bisa bunuh akarnya? Nggak bisa. Ini problem. Gitu. Dan disinilah fungsi daripada natural killer cell. Bibitnya itu. Kalau natural killer cell kita rendah, bibit sel kanker, tiap hari setiap orang itu ada sel kanker dalam tubuh kita produksi. Jumlahnya berapa? 300 sel kanker setiap hari diproduksi dalam tubuh kita. Nah terus yang bikin dia mati siapa? Kan kita nggak kemo, betul? Kita kan diradiasi. Siapa dia yang bunuh? Natural killer cell. Nah bayangkan kalau
konsumen Anda di kemo, sel kanker yang ada juga dibasmin, terus natural killer secara imunoterapi membunuh sisa-sisa dan membunuh bibit-bibit, seseorang itu tingkat kesembuhannya sangat tinggi ya. Tinggi ya. Jadi penting bagi kita kalau ada orang nggak mau di kemo, kasih tahu juga. Kalau mampu secara finansial nggak apa-apa Bu, bagus juga. Tapi memang secara medis yang dibunuh bukan hanya sel kanker, tetapi juga sel yang sehat, kan gitu. Nah disitulah peran utama daripada transfer factor. Sementara pasien ini dikasih kemo nggak? Enggak ya, mereka tidak menerima. Hanya menggunakan ini saja, gitu. Banyak ya. Ini lihat nih Bapak Ibu, kenapa sekarang orang sakit jantung sangat penting. Ya. Apa nih? Kuman bersembunyi di dinding arteri yang menyebabkan imun sistem bereaksi. Terjadi inflamasi, pembengkakan, sehingga aliran darah bisa tersumbat. Ditambah lagi adanya plak-plak kolesterol yang membuat blok makin besar ya, bloknya makin menutupi sehingga aliran darah bisa tersumbat dan bisa terjadi kena serangan jantung. Jadi penting untuk orang sakit jantung mengkonsumsi transfer factor, sangat-sangat penting. Diabetes ya, khususnya yang cepat itu sangat mempengaruhi pada pasien diabetes dengan luka, ya, mempercepat proses penyembuhan. Dan juga sakit diabetes ini pintu masuk surga Bapak Ibu. Orang sakit diabetes, obatnya bertambah tahun pasti bertambah banyak obat yang diminum. Dan penyakitnya makin nambah gitu. Bukan hanya diabetes aja, nanti ginjalnya bisa kena, macam-macam deh. Nah di situ peran transfer factor. Jangan harapkan kasih transfer factor gulanya langsung cepat turun dan stabil, itu waktunya lebih lama butuhnya. Mudah-mudahan Mei ini kita bisa dapat transfer factor glucose ya, mudah-mudahan. Kita nggak tahu nih apa yang mau keluar. Tapi peran utama transfer factor sendiri, proses penyembuhan luka, serta ada satu lagi komponen yang sangat penting pada pasien diabetes, gula bisa dibohongin. Anda puasa aja 6 jam, gula Anda bisa normal. Tapi yang nggak bisa dibohongin itu ada komponen yang namanya HbA1c. Itu nggak bisa dibohongin itu. Makin tinggi nilainya, makin jelek masa depan orang tersebut. Nah, transfer factor kerjanya di situ nanti secara metabolisme. Ya, mau meningkatkan, memperbaiki kualitas metabolisme sehingga menahan tingkat kerusakan yang bisa kita lihat indikatornya dari HbA1c. HbA1c itu normalnya kalau nggak salah 6 atau 7, di bawah itu saya lupa. Di atas itu artinya secara sistemik sudah terjadi kerusakan, bukan hanya diabetes tapi organ-organ lain juga sudah ikut rusak. Ya, di situ peran transfer factor. Ya pasti ya, HIV, ya jelas-jelas dia infeksi virus. Nah lihat nih pada anak-anak ya, setelah ini penelitian dilakukan oleh Dr. David ya, pada 87 anak-anak ya antara usia 8 bulan sampai dengan 9 tahun yang diberikan transfer factor, setelah mengkonsumsi secara terus-menerus, didapati ternyata terjadi penurunan tingkat penyakit, kekambuhan gitu ya, nggak gampang sakit lagi tuh turun, nggak gampang sakitnya sampai 74%. Dan ini sangat bagus nih, saya suka nih, penggunaan antibiotik rendah. Saya kalau melihat sepupu saya, kalau anak-anak zaman dulu kalau dari antibiotik yang kuat itu giginya ini apa sih yang dimakan? Hitam, ada yang biru, ada yang bau ya. Warnanya kuning, pucat-pucatan gitu ya. Itu karena antibiotik. Nah, kalau saya perhatiin gigi saya kuning itu bukan karena antibiotik. Gak pernah saya aja. Karena gak pernah dapat antibiotik. Bisa tahu ya bedanya ya. Giginya itu jelek sekali. Jelek sekali. Oke, pada pasien kanker ya, di mana pasien ini mendapatkan kemoterapi dan radioterapi. Setelah diberikan transfer factor, terjadi satu perbaikan kualitas ya. Mual muntahnya menurun, gangguan
darah, sistem darahnya menurun, termasuk juga kerontokan rambut, termasuk juga badan yang kurus kering itu menurun semua. Jadi kalau pasien kita, konsumen kita mengalami kemo dan radiasi, penting sekali ya TF itu masuk. Yang digarap oleh ahli kanker ya. Nah ini yang digunakan pada rehabilitasi sistem imun. Jadi ini sistem imun yang terjadi kerusakan parah karena penyakit yang berlangsung lama. Nah pemulihannya itu untuk meningkatkan sel imunnya cepat itu transfer factor sangat signifikan pada rehabilitasi sistem imunnya. Ya, ini ada teorinya bisa dibaca semua. Ini yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan daripada Rusia. Oke, studinya banyak ya, bahwa itu di klinikal abstrak di internet juga banyak sekali ya, ini contoh-contohnya. Ini Bapak Ibu kalau bisa punya 3-4 lembar slide ya. Kalau bisa ketemu prospek yang nggak yakin ya kan, bisa ditunjukkan. Banyak ya, banyak sekali saya nggak mau jelaskan, waktunya nggak banyak. Nah ini penelitian yang dilakukan oleh seorang seorang profesor di Malaysia terhadap penyembuhan luka. Perbedaan signifikan orang yang mengalami luka dikasih obat palsu itu perlu waktu penyembuhannya 19 hari. Sementara dengan obat asli atau kontrol yang positif itu antara 12 hari. Dengan transfer factor antara berapa hari di sini? Ya. Kita lihat sini. Grup 5 ada 6. Di dalam placebo, di dalam obat palsu dimasukkan 10% transfer factor yang sudah diencerkan. Penyembuhannya 12 hari sampai dengan 15 hari. Selisihnya bedanya tipis sekali nggak antara obat. Jadi kalau contoh tangannya Pak Ronaldo gini, dia tidak pakai antibiotik kan, tidak ditaburkan antibiotik kan tangannya, hanya dengan TF. Penyembuhannya jaraknya sangat-sangat hampir-hampir sama dengan penyembuhan yang dilakukan dengan obat. Tapi obat ada efek samping? Ya. Transfer factor tidak ada efek sampingnya. Ini contoh penelitiannya. Dibagi 6 grup malah ini cukup teliti penelitiannya, cukup detail ini. Profesor Hafifah dari Malaysia. Beliau juga melakukan penelitian pada kasus luka lambung. Luka lambung ini penyakit yang paling susah sembuh, betul nggak? Orang kalau udah sakit lambung, apalagi sampai kalau diteropong tuh ada luka-luka, tuh ada koreng-koreng gitu, tuh nggak bisa sembuh tuh. Stres dikit asamnya naik, luka lagi ya. Nah ini beliau melakukan penelitian dibanding dengan penggunaan obat kimia omeprazol dibandingkan dengan produk transfer factor. Lihat ya, kalau ini tingkat penyembuhannya 99,4, transfer factor antara 96 sampai 98%. Dengan perbedaan yang sangat signifikan adalah efek samping obat yang sangat banyak sekali ya. Omeprazol ini obat keras gitu. Nih, ya. Transfer factor side efeknya sangat tidak ada, malah bisa dikatakan. Sementara kalau menggunakan omeprazol bisa terjadi seperti ini. Kalau kita minum obat lambung lama-lama juga 2 minggu, 3 minggu bisa mual nggak? Ini tidak nyaman sama sekali, nggak enak. Ya, transfer factor tidak ada side effect atau efek samping. Ya udah pada tahu semua ya Bapak Ibu ya. David Disonby diberikan penghargaan Blokhin Award, satu-satunya orang Amerika yang diberikan oleh Rusia, ya, pemenang yang ke-26, satu-satunya orang Amerika. Terus produknya digunakan secara resmi, diizinkan, disetujui oleh Departemen Kesehatan Rusia untuk dipakai di seluruh rumah sakit mereka. Ini penghargaan nggak sembarangan. Ini nggak sepele ini. Saya senang kali ngasih tahu ini sama orang karena produk MLM jangan harap bisa dipakai sebagai satu standar operating prosedur atau SOP dari sebuah rumah sakit. Itu nggak mungkin. Tapi di sini transfer factor digunakan. Di Indonesia juga sudah ada ya beberapa rumah sakit yang SOP-nya menyarankan menggunakan transfer factor. Oke. Sertifikat ya yang dipatenkan apanya Bapak Ibu? Teknologinya ya.
administrasinya, bukan transfer factornya. Ada sertifikat anti doping. Yang terakhir Forlan dapat apa? Penghargaan apa namanya? Tahu nggak? Polon. Udah baca belum? Mau main di papan? Apa tuh? Apa tuh Pak Ferry? Standar dari Jerman di bidang kesehatan. Bahwa produk itu tidak mengandung ya stimulan, ya, doping. Masuk buku panduan para dokter, ya, PDR. Sudah masuk belum yang 2013? Sudah juga ya. Dia harus dievaluasi. Produk itu tidak selamanya bisa masuk dalam PDR, itu tidak selamanya. Kalau ditemukan adanya kabar berita yang menyatakan terjadi efek samping atau kerusakan organ, produk itu akan dikeluarkan dari PDR. Ya, jadi produk MLM itu jarang sekali yang bisa masuk. Nah, kalau produk kayak gini diresepkan gimana Bapak Ibu? Ya kalau di Surabaya dijual 600-650 ribu ya. Apalagi kalau dimiliki oleh perusahaan farmasi, pasti harganya akan lebih mahal lagi. Sementara kita gunakan bebas tanpa menggunakan resep dokter, ya. Testimoni banyak. Bapak Ibu ciptakan sendiri testimoni Anda. Tolong banyak orang yang sakit-sakit dibantu, ya. Kita semakin yakin ya dengan testimoni yang kita ciptakan sendiri. Testimoni yang terbaik dari diri kita, keluarga kita, baru ke lingkungan kita, ya. Banyak nih. Ini contoh autoimun ya. Autoimun, ulcerative colitis, Crohn's disease. Sistem imun anak ini menyerang daerah mulut, daerah leher, diserang terus dari lahir. Yang menarik di sini, 10 hari aja, hanya dengan transfer factor dan Riovida, kulitnya mulai membaikkan halus. 10 hari. Nah, ini setelah 1 bulan bersih ya, bagus sekali. Apakah anak ini sembuh? Tidak. Sistem imunnya ditenangkan, tapi tetap kuat. Siapa yang menenangkan? Transfer factor. Apalagi kalau Bapak Ibu ketemu dokter, lalu Anda katakan, wah autoimun bisa sembuh dok. Wah, bisa dari bantai. Kalau dokter yang ngerti. Kalau nggak ngerti dia bilang, oh ya luar biasa ya. Nah, bagus. Ya ada juga mungkin yang kayak gitu ya. Atau dia sedang meledek Anda. Nah ini contoh juga psoriasis ya, tangannya lihat. Juni, Juli, Agustus, waktunya lebih panjang ya Bapak Ibu ya dibanding anak tadi. Perhatiin nggak, ini orang dewasa yang tadi anak-anak. Kalau hewan sama manusia lebih cepat sembuh, hewan atau manusia? Kenapa hewan bisa lebih cepat sembuh kalau dikasih obat? Nggak mikir. Nah kalau kita manusia yang dipikirin banyak, ya duitnya lah. Wah saya udah minum 20 kapsul nih, masa ditambahin lagi sama TFO gimana? Nah ya, hati yang gembira adalah obat. Kan binatang kan gembira-gembira aja kan, cepat sembuh. Oke? Jadi kalau kita sakit, yang paling penting kita pikirannya adalah saya pasti segera sembuh, afirmasinya gitu. Dan Anda harus ajarin kan konsumen Anda afirmasi yang seperti itu Bapak Ibu. Ini sakit apa? Lepra, ya. Sebelum dan sesudah sakit lepra nih. Saya minta maaf, saya lupa ini ya. Level 1 kategori yang saya belum pelajari, saya lupa nih. Apakah ini sudah masuk yang stadium yang tinggi pada kasus lepra? Tapi jelas ini sangat bagus sekali ya. Berapa bulan? 3 bulan. Bisa dipotong nggak sih kalau nggak teratasi dengan cepat? Bisa ya, putus ya, bisa putus. Ini bisa kakinya bisa selamat. Negatif for intraepithelial lesion or malignancy. Tidak ditemukan adanya keganasan. Nah itu maksudnya. Pada kasus kanker ovarium setelah diberikan transfer factor. Saya punya pasien kanker stadium 3B di Bandung. Saya kasih transfer factor 8 bulan sampai terjadi dokter keluarkan surat negatif, tidak ada lagi lesi sel kanker dalam tubuhnya. 8 bulan. Kadang-kadang dibutuhkan waktu lebih lama untuk setiap orang atau kesembuhan. Bagaimana dia bisa bersabar minum? Tugas kita untuk memberikan keyakinan terus-menerus agar dia mau minum ya. Penting ya di situ ya.
Karena banyak orang kan sebenarnya pengen cepat sembuh ya. Bagaimana biar orang nggak putus atau dia mau terusin? Bagaimana? Apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Dia udah minum nih 1 bulan atau 2 bulan ke dokter, dokternya bilang sel kankernya masih ada. Stres dong, ya. Bagaimana biar dia sabar mau minum terus? Kita harus ingatkan ada kemajuan hal-hal kecil. Dia harus tahu ada hal-hal kecil yang terjadi kemajuan. Oh iya ya, memang tadinya saya selalunya gitu sih, sekarang udah enggak. Nah itu Pak, makanya rutin terus diminum, jangan putus. Nah kita suka lupa tuh ngingetin hal-hal kecil itu tuh. Kemajuan-kemajuan yang dialami oleh konsumen, kita suka lupa kasih taunya. 1 bulan aja orang bisa ada kemajuan gak sih sebenarnya? Banyak, tapi hal-hal yang kecil. Ingatkan mereka, ya. Biasanya setelah diingatkan, oh iya benar juga ya. Nah mereka akan mau untuk minum terus. Sabar, ya. Pasti itu bisa ada. Bagaimana sih kita bisa tahu kemajuan? Ditanya, tidurnya gimana, makannya gimana, sekarang udah mulai enak belum kalau makan. Pokoknya semua nanya. Kalau jalan sekarang capeknya gimana? Anda pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Paham ya? Oke? Berarti kan nih? Iya. Atau takut mau nanya? Enggak, lu takutnya nanya pasien. Lu boleh nanya sekarang. Enggak. Ya. Ini sakit apa nih? Biasa ya, diabetes nih biasanya. Banyak lagi, yang penting kita tidak berikan pada orang yang mengalami transplantasi organ. Karena organ yang kita terima dari orang lain itu akan dianggap sebagai benda asing. Dan orang yang sudah mengalami transplantasi organ, contohnya Dahlan kan ya, itu dia mengkonsumsi obat yang kerjanya menekan sistem imun, biar imunnya nggak nyerang. Nah ini testimoni banyak ya, alergi. Anda silakan cari tahu, belajar sendiri, ciptakan testimoni-testimoni. Buku testimoni ada kan dijual ya? Ada ya. Banyak. Ini pada babi atau pada baby? Bentar ya, saya skip terus. Ini testimoni yang di Surabaya ya. Lihat nih, dalam 1 minggu keluhan kecil hilang. Rasa sakit mulai hilang, tumor tatapan kecil, kondisi umum tampak lebih baik. Nih, dalam 1 minggu aja kita bisa pancing untuk orang mengatakan ada perbaikan. Ya. Lalu dapat kemo, dia seharusnya dapat 6 kali ya. Kemo pertama nggak menunjukkan keluhan yang aneh-aneh gitu, ada efek sampingnya, tetap mau makan ya. Lalu lanjut 3 minggu untuk kemo kedua dan ketiga, lihat seperti ini. Nah, dilakukan operasi radikal masektomi. Ingat ya Pak, tadi Bapak udah bertanya ya, kalau ada itu segala macam. Sesuatu benda yang nggak penting malah bisa bikin bahaya, bagusnya dibuang seketika. Buang. Ini contoh pada kanker payudara ya. Radikal masektomi, radikal, potong habis gitu. Potong habis untuk mencegah kalau ada bibit yang lain di payudara ibu ini gitu ya. Jadi radikal dibuang semua. Sambil terus kemo ya, terus berapa plusnya dari awal? Hanya 3 kali 2 ya. Dan saat ini sudah hampir 2 tahun tanpa keluhan dan maintenance dosis 3 kali 1 kapsul. Jadi kalau kemo kita nggak perlu pusing, nggak perlu apa. Yang paling standar kita berikan berapa kapsul? 3 kali 2 kapsul. Simpel ya, ini ada ya, ini profesor di Surabaya. Ya. Oke, produk kita ada Trifactor formula, kita ada Transofactor chewable, kita juga ada Transofactor untuk antioksidan ya. Kita lihat sini, Bapak Ibu tahu radikal bebas. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kerusakan daripada DNA. Macam-macam nih. Wah, ya. Saya skip yang ini ya. Saya skip. Polusi udara. Ya, coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Antioksidan. Jadi kalau radikal bebas itu karena elektron yang hilang. Nah, antioksidan itu menyediakan elektron sehingga ini
terikat kembali nih, terjadi satu struktur yang benar lagi. Nah itulah perlunya antioksidan. Sehingga dengan adanya elektron yang masuk, ini jadi netral kembali. Kalau ini elektron terhilang, dia jadi pasukan tanpa komandan gitu, yang bisa merusak sampai ke sel yang paling inti DNA. Benefitnya di sini Bapak Ibu bisa lihat nih. Apa tuh? Kalau elektron menempel pada radikal yang bebas tadi sehingga dia menjadi stabil, katanya stabil. Anti-aging ya. Terus pada penyakit kardiovaskuler. Terus juga pada imun sistem. Pada jawabannya polos bener. Ya. Otot dan tulang ya. Nah juga pada kulit. Satu produk kita punya, ini oksidannya. Jadi kalau mobil kayak gini ya inilah badan kita kalau radikal bebasnya tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah ini antinya. Ya. Apa aja sih isinya ini dia? Bapak apa? Bapak P. Ya, kalau saya bilang Bapak Vega. Vega ini ponakan saya lah. Blueberry, acai berry, pomegranate, apple, vitamin C, elderberry, serta